Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka kepada masyarakat bangsa Indonesia dari timur sampai ke barat, dari barat utara ke selatan. Pada kesempatan ini, tepatnya hari Jumat, saya menyampaikan keterangan rinci daripada Pancasila yang selama ini sudah terungkap melalui keterangan-keterangan singkat dari bahasa-bahasa filosofi dan gambaran-gambaran filosofi. Namun pada keterangan-keterangan yang lalu belum dijabarkan dan dijelaskan secara terinci dari gambaran-gambaran yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini akan dijelaskan dan diterangkan bentuk-bentuk gambar daripada Garuda itu sendiri agar masyarakat bangsa Indonesia memahami letak aturan yang beraturan, letak peraturan yang memang diatur berdasarkan ketetapan dari simbol Garuda dan simbol-simbol yang ada di dalamnya untuk diberikan pemaknaan dan keterangan secara terperinci dan secara menyeluruh agar masyarakat bangsa Indonesia dapat mengerti dan dapat mengenal yang dikatakan Garuda Pancasila sebagai salah satu gambaran filosofi Undang-Undang Dasar sebagai peletakan pemetaan undang-undang di negara Republik Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini saya sampaikan keterangan gambar Garuda yang ada pada posisi kepala Garuda itu sendiri. Mari saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, pada generasi yang terdahulu dan generasi masa kini, para pejuang-pejuang negara Republik Indonesia yang telah mempertahankan hak simbol kedaulatan negara Republik Indonesia, di mana menjadi simbol Pancasila dan undang-undang kita, yang sekarang ini menjadi pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat yang belum mendapat pengertian dan belum mendapat artikulasi. Pada kesempatan ini saya memberikan keterangan artikulasi tentang makna gambar Garuda. Mari kita lihat gambar Garuda di atas kepala. Ada 3 konde daripada Garuda ini, menggambarkan ini adalah martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam. Martabat Ahdatiyah dan Wahdatiyah. Ahdati adalah ketunggalan, Wahdati adalah penjelmaan, Wahdatiyah adalah penyempurnaan daripada penjelmaan untuk membentuk sebuah kenyataan. Inilah sifat kekuasaan daripada Maha Kuasa yang gaib, di mana kepala ini adalah sebuah simbol yang mengendalikan sebuah perjalanan sekaligus membuktikan perjalanan hidup daripada peradaban manusia itu sendiri. Dari kepala berpindah ke antara mata, di sini ada konde 3 di depan hidungnya, 4. Mohon maaf, ini 4 kondenya. Ini adalah sifat-sifat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Pertama ini sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Jadi di sini gambar ketiga ini sesungguhnya sifat lawama, atau dikatakan dengan sifat yang gambar keempat ini adalah sifat mutmainah. Inilah presentasi gambar daripada perjalanan sejarah simbol daripada gambar Garuda tadi, agar orang memahami gambar Pancasila ini atau gambar Garuda ini bukan sekedar digambar begitu saja, tetapi memiliki arti filosofi yang sangat mendalam dalam kajian keagamaan yang disebut kajian spiritual. Sekarang mulutnya yang terbuka dan menoleh ke kanan. Mulut yang terbuka adalah takbir, menoleh ke kanan adalah beri salam, salam keselamatan. Mata sebelah kanan, mata sebelah kiri yang tertinggal, mata sebelah kanan yang tersembunyi. Mata sebelah kiri, pandangan sebelah kiri ini adalah wanita yang perlu dilihat kedudukan dan keselarasan daripada pemegang daripada rahasia. Makanya negara ini disebut ibu kota negara. Maka perlu diperhatikan akses keterangan daripada simbol ini. Makanya wanita itu adalah letak daripada keagamaan atau letak daripada kerahasiaan manusia, sehingga dijaga segala bentuk kesempurnaan kerahasiaan. Karena inilah perjalanan dasar daripada kehidupan manusia
untuk kesinambungan daripada manusia itu sendiri. Sekarang kita pindah di bulu leher. Bulu leher ini menggambarkan 45. Mari kita berikan persentase keterangan. Kenapa 45? 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam. Manusia itu baru setitik. Namanya setitik mani. Kemudian kenapa ada yang 5? 5 ini adalah hak pemberian yang maha kuasa dari kehidupan manusia itu sendiri. Pertama diberi nyawa. Yang kedua diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi penciuman, diberi perasaan. Jadi aspek di 5 ini adalah aspek ketuhanan yang Maha Esa yang dikaitkan dengan gambar bintang di tengah. Bintang di tengah ini kalau di dalam susunan Pancasila dia ada di atas nomor 1. Mengapa nomor 1? Karena ini penentu daripada kehidupan manusia, letaknya nyawa yang berhubungan dengan denyut jantung manusia. Makanya dalam Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala literatur aturan maupun perundang-undangan harus mengacu kepada sifat dan anjuran yang ditetapkan oleh keterangan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga aturan yang dibuat tidak mengada-ngada dan tidak berspekulasi untuk membuat aturan. Tetapi aturan dibuat untuk mengatur spesifikasi jalannya kehidupan manusia, di mana dikatakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang kita pindah ke sayap. Sayap ada jumlahnya 17 sebelah kanan dan 17 sebelah kiri. Mengapa 17? 17 ini dirangkaikan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Sehari semalam rangkaiannya 17 rakaat. Maka inilah dikatakan syariat. Mari kita lihat bersama. Jadi yang melaksanakan syariat ini laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja dan bukan perempuan saja. Inilah pencapaian daripada yang dikatakan simbol gambar daripada Garuda. Sehingga kita pahami Garuda itu bukan hanya sekedar gambar, tetapi memiliki artikulasi penempatan untuk meletakkan sebuah aturan. Karena ini hanya disimbolkan dan digambarkan sebagai Garuda yang sesungguhnya adalah sosok daripada bentuk-bentuk manusia seutuhnya. Baik secara lahiriah, baik secara batiniah. Sekarang kita pindah ke rangkaian bahagian bulu paha daripada burung Garuda itu sendiri. Di sini digambarkan ada 12 titik-titik 12 ini. Kenapa digambarkan 12? Kalau kita berbicara 12 itu adalah rukun istinja atau pembersihan daripada manusia itu sendiri sebelum melengkapi pelaksanaan apa yang dilaksanakan sebagai peribadatan menuju kepada sang holiknya. Jadi yang menjalankan laki-laki juga dan perempuan. Kemudian kita pindah ke ekor. Sebelum menumbuh ke ekor, di sini ada 20 titik. Apa sebabnya tuh titik ini? Titik ini menceritakan tentang pelaksanaan persembahan manusia. Di sini disimpan yang namanya sifat 20. Inilah pelaksanaan daripada pekerjaan agama kita sebagai orang yang mengetahui risalah daripada perjalanan, khususnya orang-orang Islam. Kemudian daripada itu pindah lagi di bulu ekor. Ini 8. 4 di kiri, 4 di kanan. Inilah namanya sifat jalal dan sifat jamal. Makanya Garuda ini memiliki sebuah landasan keterangan yang dikatakan bahwa dalam gambar Garuda tapi artikulasinya adalah gerakan angkatan rakyat untuk dunia agama. Lalu aturan-aturan yang diatur selama ini harus melalui ketetapan keterangan sebagaimana yang dibuat di dalam simbol Garuda ini sendiri. Nah, kalau menyimpang daripada gambar Garuda ini sendiri, berarti tidak memahami itu artikulasi Pancasila. Karena Pancasila itu adalah susunan yang dibacakan dari 1 bait sampai ke 5. Mengapa? Itulah susunan-susunan daripada kehidupan manusia di dalamnya. Baik itu manusia yang ada di dalam lingkup Indonesia maupun di luar Indonesia. Sama proses daripada hak kerahasiaannya. Lalu Bhinneka Tunggal Ika ini apa? Bhinneka Tunggal Ika ini adalah suatu keragaman daripada manusia itu sendiri. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tetapi sesungguhnya manusia ini satu dari sumbernya. Yang sebenarnya, dari rumpun yang sebenarnya. Jadi bagaimana bisa manusia dari satu sumbernya kok di hari kemudian saling bertolak belakang, saling menyalahkan
dan saling memojokkan. Jadi mari kita baca bersama dan kita akses bersama tentang keterangan selanjutnya seperti di bawah ini. Tapi jauh sebelumnya marilah saya jabarkan sedikit tentang apa yang dipegang oleh Garuda ini. Garuda ini adalah jarinya yang nampak di sini 3, di belakangnya 1. Jadi ini adalah anasir. Anasir ini dipergunakan dan dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Makanya dia pegang Bhinneka Tunggal Ika. Karena manusia punya hak cipta melalui anasir. Mau agama apa saja melalui anasir. Jadi Garuda ini adalah rampungan seluruh agama, keterangan daripada pemahaman spiritual dunia. Maka lahirlah simbol Garuda Pancasila itu sendiri sebagai salah satu penentu kebijakan aturan di dalam negara Republik Indonesia maupun di badan internasional seperti di PBB. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi aturan melalui aturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana Pancasila itu diambil adalah kajian aturan yang dilahirkan dari pemerintahan Kesultanan Buton yang dikatakan Martabat 7 Al-Butuni. Maka Martabat 7 itu kenapa dikatakan Martabat 7? Martabat 7 itu adalah kajian susunan daripada suratul Al-Fatihah, 7 pemberhentian dalam pembacaan. Mari kita baca keterangan daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita telah membaca bait Al-Fatihah itu 7 persinggahan atau 7 pemberhentian. Kita balik mengkaji mengapa harus disebut ada kaitannya dengan Pancasila. Karena Pancasila ini diambil daripada Alhamdu. Jadi Alhamdu itu 5 huruf. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Maka dibaca Alhamdu. Maka lahirlah sumber Pancasila dalam gambar yang digambarkan dalam bentuk-bentuk alam. Mari kita perhatikan. Bintang dengan keterangan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena sekalian daripada nyawa makhluk yang hidup di dunia diletakkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipilih bintang? Karena bintang itu adalah kehidupan. Kemudian bintang ini memiliki 5 sudut atau dikatakan dengan 5 segi. Tujuannya apa? Pertama, dia pemberi nyawa. Kemudian dia pemberi penglihatan. Kemudian dia memberi pendengaran. Dia memberi penciuman. Dia memberi pendengaran. Jika kalau Allah menghendaki di antara 5 diambil 1, maka manusia itu pasti cacat. Maka berpikirlah untuk membentuk segala aturan harus didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban, dan nilai-nilai keyakinan. Sehingga aturan diciptakan tidak berbenturan, tetapi aturan diciptakan demi kemaslahatan dan kemajemukan umat manusia. Baik itu secara lingkungan yang disebut daerah, maupun provinsi, maupun negara, bahkan bisa dikatakan negara-negara. Kenapa? Aturan PBB sudah disebut butir-butirnya, tetapi penjelmaan daripada butir-butirnya itu terjadi akumulasi kepentingan, butir-butir politik, butir-butir kekuasaan, dan butir-butir yang diambil demi memperkuat golongan tertentu. Ini namanya aturan belum tertata dan belum teratur. Kenapa? Masih sifatnya monopoli atau menguasai. Aturan yang sebenarnya, aturan yang memberikan sebuah netralitas kepentingan umat manusia, baik dari pelayanan untuk menuju kepada persembahan, sampai menerima sebuah pelayanan, bentuk pelayanan daripada kehidupan, baik secara kenyamanan, keamanan, maupun secara sosial. Maka mari kita berpikir membentuk aturan itu jangan keluar daripada sila ketuhanan yang Maha Esa yang menggambarkan bintang. Jadi bintang ini adalah bagian daripada penentu seluruh kebijakan aturan di dalam maupun di luar. Maka sekarang bintang ini kita sudah jelaskan dan kita terangkan supaya memahami. Jangan hanya melihat gambar yang pada akibatnya aturan yang dilahirkan berspekulasi. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang sekarang masih memegang bintang, jangan disalahgunakan. Karena bintang ini memiliki 5 fungsi
yang teramat besar dalam tubuh daripada jiwa manusia itu sendiri. Mari saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kita balik kembali ke sila kedua. Sila kedua adalah rantai, mata rantai. Mata rantai ini menggambarkan 17 lingkaran. 17 lingkaran. Kenapa 17? Lalu di sini dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika manusia di dalam maupun di luar negara, kalau sudah usia 17, berarti itu sudah mengetahui proses daripada kedewasaan menuju pendewasaan. Sehingga dasar-dasar dalam dirinya harus sudah dapat diletakkan. Keadilan tadi di mana letaknya? Harus sudah membangun sebuah perasaan yang benar dan yang baik. Harus sudah membangun aksesibilitas kemanusiaan, silaturahim yang baik. Kenapa demikian? Karena memang diatur dalam Pancasila. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah bagian daripada penyempurnaan segala bentuk dan kepercayaan. Nah, kalau butir-butir ini sudah diletakkan di sini, lalu kita ciplak butir lain dan kita bawa ke dalam ranah Pancasila, ini yang namanya mengkhianati sebuah kedaulatan dan menyalahgunakan sebuah titipan. Jadi perlu diingat, titipan, amanat, dan pinjaman, kesemuanya ini bersifat sementara, sehingga dijalankan dengan semestinya. Kata semestinya itu tidak bisa ada kelalaian. Kapan kelalaian? Orang lain bisa mendapatkan dampak kerugian, bahkan bisa mendapat dampak bahaya. Sehingga pemegang aturan atau pelaksana aturan harus benar-benar dia yang lebih dulu untuk memberikan sebuah contoh, untuk bisa mencontohi segala bentuk kebaikan, baru diterapkan ke umum. Jangan ada penerapan ke umum diskriminasi balik belakang, tidak dikenal daripada aturan yang dia atur. Padahal aturan itu turun demi menciptakan keseimbangan. Tidak dilihat jabatan, pangkat, dan kekuasaannya, tetapi dilihat bentuk-bentuk pelayanan kebenaran yang hakiki. Jadi kalau kita berbicara hakiki, bukan hanya sekedar pandangan retorika atau pandangan emosional berdasarkan retorika, tapi kita berbicara pandangan insting berdasarkan kajian perasaan. Supaya kenapa? Itu perekat daripada penyatu untuk bisa memahami kedudukan manusia itu sendiri sebagai pemangku daripada peradaban, sebagai perjalanan yang dilakukan demi membawa sebuah titipan kebesaran dari Sang Pencipta. Makanya manusia harus diwajibkan mengenal dirinya secara jauh dan mengenal dirinya secara mendalam, agar tumbuhlah manusia itu sebagai manusia yang adil dan beradab. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan siapa saja dan tidak menyalahgunakan kewenangan di dalam dirinya. Mengapa? Dia jalankan dengan sebaik-baiknya demi menuju nilai-nilai peradaban dan peribadatan yang baik, sehingga bisa mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Mari saudara sekalian kita pindah kepada sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Pohon beringin dia punya sebelah kiri ini 4, dia punya rangkaian yang turun, kemudian di sebelah bawah juga 4, sebelah kanan, maka jumlahnya ini 8. Dengan batang pohon ini jumlahnya 9. Mengapa pohon beringin di sila ketiga? Sila ketiga ini diibaratkan bahwa inilah dunia, di mana tempat manusia membangun sebuah kehidupan. Jadi segala makhluk hiduplah di sini yang dikatakan Persatuan Indonesia. Tetapi ini persatuan daripada segenap kehidupan. Kalau diterangkan secara jelas, dan saya menerangkan secara jelas, pohon beringin ini di dalam kerahasiaan manusia, manusia dikandung di dalam usia 9 bulan. 9 bulan itu namanya dalam keterangan pembahasan, manusia 9 bulan dalam mengandung itu bola bumi bundar. Makanya bundarnya itu digambarkan sebagai pohon arsi. Kenapa pohon arsi digambarkan? Pohon yang bisa memberikan naungan atau bisa memberikan sumber yang besar bagi kehidupan. Maka pemerintah yang memakai pohon beringin, tanggung jawabnya besar. Karena tanggung jawab besar, harus menaungi kemasyarakatnya, mulai dari awal hingga akhir, dari akhir hingga awal. Kenapa? Dialah sebagai pemangku untuk bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan kedamaian, dan bisa memberikan suatu bentuk-bentuk kehidupan yang terjalin satu
sama yang lain. Maka terbinalah ukhuwah persatuan dan kesatuan. Itulah yang dikatakan orang-orang yang dapat mengamalkan pemahaman spiritual di dalam nilai-nilai keagamaan. Bila mana dia tidak melaksanakan hal yang ada, berarti sudah barang tentu sedikit tidaknya dia keluar dari tatanan dan aturan yang ada. Aturan ketetapan Pancasila dan aturan ketetapan Undang-Undang Dasar. Ketika keluar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, inilah yang dikatakan bahaya kelaten akan terjadi. Mengapa? Akan terjadi kekuasaan kelompok pada kelompok tertentu. Kelompok tertentu bisa ditindas, kelompok yang mempunyai power di atas angin selalu menindas yang tidak punya kekuasaan. Dia yang memiliki kekuasaan, dia manfaatkan untuk kekuasaannya. Mari, bapak-bapak sekalian, sanak saudara sekalian, di tanah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, amalkan dan pahamilah kedudukan Pancasila ini agar tidak disalahgunakan, agar tidak disalah persepsikan, agar tidak salah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hidup yang dikatakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tercipta yang namanya negara aman, nyaman, dan sentosa. Bapak dan saudara sekalian, sekarang kita pindah lagi ke sila keempat, kepala banting. Sekarang kita sudah selesai menerangkan sekilas daripada keterangan pohon beringin, kita pindah lagi ke kepala banting. Kepala banting ini ada memiliki beberapa makna. Pertama, tanduk. Tanduk ini adalah perisai. Kalau perisai, ini bukan perisai pedang atau perisai untuk bisa merusak orang. Tetapi perisai ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat dipahami di dalam kemampuan untuk membangun ide-ide yang rasionalistik. Sehingga membangun sebuah eksistensi pengetahuan kepada ruang publik. Sehingga kalau dia menjadi perwakilan keterwakilan dari publik, benar-benar dia memberikan pertanggungjawab penuh atas pelaksanaan yang dia laksanakan, atas kewajiban yang dia lakukan, dan atas perlakuan yang dia lakukan kepada sesamanya. Itu gambar daripada tanduk. Kemudian pindah daripada telinga. Telinga ini adalah hak yang mendengar. Artinya kenapa bahwa itu telinga ada di kepala banteng? Kekuatan itu harus didasari dengan pendengaran yang jelas. Saringan pendengaran ini utama untuk menentukan sebuah sikap, untuk menempatkan sebuah penempatan, baik itu lisan, baik itu menerima sebuah informasi atau keterangan. Nah, kalau telinga ini tidak cekatan dalam menerima sebuah pendengaran, maka bisa disalah tafsirkan dan bisa disalahgunakan. Hal-hal yang wajar tidak diwajarkan, hal-hal yang tidak wajar diwajarkan. Itu namanya terbalik-balik. Maka itulah menjadi pemetaan kehancuran aturan, bukan pemetaan perbaikan aturan. Jadi mari Bapak Saudara sekalian, yang sudah diberikan sebuah titipan, sebuah amanah, dan sebuah pinjaman, pahami dengan sebaik mungkin supaya tidak salah dan tidak keliru di dalam meletakkan dan menjalankannya. Kapan keliru dan kapan menyimpang daripada apa yang sudah dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka sedikit tidaknya itu akan bisa mencederai dan merusak bangsa itu sendiri atau negara itu sendiri. Utamanya kita di negara Republik Indonesia, negara yang memiliki peradaban tinggi, budaya tinggi, dan pemahaman spiritual yang mendalam. Jadi perlu dipahami dan dikaji dengan baik artikulasi daripada kepala banteng. Di sini ada mata. Kenapa mata di kepala banteng ini harus diletakkan? Karena